Ahmad Fikri belum. Anissa Nabila. Hadir, Bu. Ya. Baik. Jadi kalau pertemuan 4 kita membahas yaitu tentang exponential growth, di mana sudah Ibu kirimkan linknya. Jadi asumsinya sudah. Nah, asumsinya saudara sudah mengetahui apa itu tadi yang dibahas di pertemuan 4, bagaimana mencari exponential growth untuk growth rate. Rumusnya sudah ada. Mana bukunya? Ini ada nampak exponential growth? Ada. Nah, jadi dengan exponential growth nanti saudara akan mendapatkan kesimpulan nanti sesuai dengan soalnya. Nanti pertanyaannya mungkin akan seperti ini. Tentukan nanti bagaimana yaitu growth factor-nya, growth factor berapa, kemudian growth rate berapa, doubling time berapa. Jadi beda antara ketika A besar dari 1 dengan A kecil dari 1 dan besar dari 0. Kalau dia besar dari 1 berarti dikenal dengan growth atau pertumbuhan. Kalau di antara 1 dan 0 maka dikenal dengan penurunan. Jadi eksponensialnya mengalami penurunan. Yang di YouTube bagian 4 itu sudah membuktikan bahwa berdasarkan gambar eksponensial growth ini naik nanti di gambar, kalau ini akan mengalami penurunan. Jadi, kalau misalnya di soal mungkin akan seperti itu. Tentukan growth factor, growth rate, doubling time, dan nanti buktikan dengan gambar. Gitu. Mungkin seperti itu nanti di ujian kalau nanti masuk dalam ujian. Nah, kita masuk ke ini. Yaitu financial mathematics atau matematika keuangan. Jadi kalau anak manajemen biasanya fokus kepada ini ya, anak MK ya. Biasanya ada itu. Jadi kita akan membahas yaitu simple interest atau bunga sederhana. Kemudian nanti lanjut ke simple discount, jadi diskon sederhana. Kemudian compound interest, bunga majemuk. Jadi yang terkena bunga tidak hanya pokoknya saja, tapi yang dibungakan juga akan terkena bunga, seperti itu. Sebenarnya dilema ya kita membahas ini, tapi karena kita anak ekonomi maka kita harus belajar mengenai jenis-jenis bunga ini. Kemudian ada continuous interest, tingkat suku bunga yang berkelanjutan. Nah, ini rumusnya. Kemudian efektif tingkat efektif dari tingkat suku bunga. Ini adalah rumusnya, nanti kita bahas. Sebenarnya kalau ini kan sudah ada rumus, tinggal memasukkan saja lagi. Tergantung lagi nanti yaitu soal ceritanya. Kita masuk dulu yang pertama.
Oke. Bagian pertama kita akan bahas yaitu mengenai tingkat suku bunga sederhana. Jadi kita belajar pertemuan kelima yaitu tentang matematika keuangan. Nah, yang kita bahas di matematika keuangan yang pertama yaitu mengenai suku bunga, simple interest rate atau bunga pinjam. Bunga sederhana ya. Bunga atau mungkin dikenal juga dengan bunga pinjaman. Jadi apa itu bunga pinjaman? Yaitu bunga yang bunga pinjaman itu selama 1 tahun atau kurang. Sering bisa lebih dan sering digunakan dengan cara yang sederhana. Makanya dikenal dengan simple. Jadi bunga pinjaman itu digunakan dengan cara sederhana, yaitu bunga yang hanya dikenakan pada jumlah pinjaman. Jadi misalnya jumlah pinjaman kita 500.000, nah berapa nanti bunga yang akan dikenakan, seperti itu. Yang dikenal dengan simple interest. Jadi jumlah yang dipinjam ini disebut dengan pokok pinjaman. Misalnya tadi kan kita pinjam yaitu 500.000, maka ini yang dikenal dengan pokok pinjaman. Nah, terus nanti ada bunga yang dikenakan. Yang dikenakan itu misalnya adalah 5%. Nah, ini yang dikatakan nanti adalah berapa tingkat bunga ini dalam 5% dari 500.000 dikali nanti tahunnya. Kemudian berapa jangka waktunya. Kayak di sini yang dikenal, maka kalau dirumus dulu ya. Maka I itu akan sama dengan P dikali R dikali T. Di mana I yaitu interest earned atau tadi yang dikenal dengan bunga pinjaman. Atau bunga kemudian P principal invested atau ini yang dikenal dengan pokok pinjaman, principal interest paid, ini yang pokok pinjaman. Kemudian ada R, nah ini yang suku bunga per tahun, annual atau per tahun ya. Kemudian T yaitu waktu, satuannya itu dalam tahun. Karena di sini kan per tahun nih, berarti ini juga harus per tahun, seperti itu. Ini kalau misalnya pokok pinjaman tadi dikenal di soal ya, misalnya contoh. Maaf ya, tulisan ibu anggap aja bagus ya. Contoh, diketahui misalnya seorang meminjam uang yaitu sebesar 500.000 tadi. Dia meminjam 500.000 dengan tingkat suku bunga per tahun itu misalnya adalah 5% tadi. Dia minjam selama 2 tahun. Maka yang ditanya berapa jumlah yang harus, jadi interest yang itu berapa jumlah yang harus berapa bunga pinjaman, berapa bunga pinjaman dari A, misalnya A ya, A meminjam 500.000. Berarti
diketahui di sini. Jadi kalau buat matematika sama ibu harus buat ya diketahuinya. Berarti ini P, pokok pinjaman tadi 500.000 atau principal invested di bahasa Inggris ya. Kemudian ada R, diketahui 5% per tahun ya. Ini udah dijadikan tahun. Kemudian T-nya 2 tahun. Ini sudah per tahun, berarti langsung aja. Yang ditanya yaitu bunga pinjaman. Berarti yang ditanya adalah I. I berapa? Berarti masukkan langsung sesuai dengan rumus. I sama dengan P dikali R dikali T. Berarti berapa? Berapa isinya? Iya, siapa yang bisa? 500. 5% ini berapa? 0,5 dikali 2. Berarti berapa nih? Berapa bunga pinjaman? 50.000. Jadi 50. Jadi dengan persennya 5%, maka dapat bunga pinjaman 500.000. Ini yang biasanya kan kita udah sering belajar nih. Sebenarnya kalau tidak tanpa rumus pun saudara udah bisa kan? Langsung aja gitu dari soal seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan yang tadi bunga pinjaman. Ini dia di buku setahun. Nah, kemudian selain dari bunga pinjaman, kita juga bisa mencari yaitu amount in simple interest. Amount in simple interest itu maksudnya adalah jumlah yang harus dikembalikan. Terus, berarti bisa disimpulkan I adalah sebesar Rp50.000. Kemudian kita bisa juga mencari yaitu amount in simple interest. Atau ini yang dikenal dengan jumlah yang harus dikembalikan. Berapa? Berarti kalau Oke. Tadi kita minjam 500.000 kan? Terus kita bayar bunga 50.000. Berarti jumlahnya itu atau amount adalah 550.000. Gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya di buku itu dia buat rumus dulu kan. Kita lihat kan bahwa 500.000 tadi kan ini yang dikenal dengan P, ya kan? Pokok pinjaman. Ini P, kemudian tambah dengan 50.000 adalah I. Maka untuk rumus A itu adalah P ditambah dengan I. Yang kedua, yang kedua. Terus kenapa di buku dapatnya P 1 tambah RT? Ya dari persamaan tadi. Tadi kita udah dapat bahwa P itu sama dengan nih. I ya. I itu adalah P kali R kali T. Berarti ya udah. Kenapa bisa nanti hasilnya P 1 tambah R? Ini P tetap ditambah dengan I. I tadi adalah P dikali R dikali T. Maka A akan sama dengan P-nya kita keluarkan. P dikeluarkan berarti ini adalah 1. 1 kali P berarti P ditambah dengan R dikali T. Jadi bisa juga persamaannya untuk mencari A seperti ini. Ya, tadi dapat 550.000. Mudah cuman. Kemudian yaitu simple discount. Kita masuk ke simple discount. Nanti baru bahas soal ya. Simple discount berarti ada diskon di sini. Kalau tadi bunga, berarti kalau ini ditambahkan berarti kalau diskon berarti harusnya kan dikurangkan. Berarti rumusnya apa? Sebenarnya sama ya. Diskon itu dikenal dengan D di sini, yaitu adalah SB dikali T. Berapa diskon yang akan diberikan? Saya tadi dikenal di buku D itu adalah diskon total yang diberikan oleh si peminjam. Kemudian S adalah jumlahnya pinjaman. Kemudian D
D kecil ini adalah diskon ya, discount rate tahunan. Kalau tadi tingkat suku bunga, berarti kalau ini adalah tingkat diskon. Kemudian T sama ya, yaitu waktu pinjaman per tahun, dalam tahun. Jadi kalau misalnya tadi dengan uang 500.000, dia pinjam 500.000, ternyata dikasih diskon sebesar 22%. Berarti ya udah, diskon itu akan sama dengan S dari T. Waktunya sama ya, dalam waktu 2 tahun dikasih misalnya diskon 2%. Diskon berapa? Pinjaman tadi 500.000, kemudian dikasih diskon 2%, berarti 0,02, 3 tahun adalah 2. Berapa ini diskonnya? Berapa? 500.000 kali 0,02 kali 2. Berapa? 20.000. Berarti dia akan dapat diskon sebesar 20.000. Nah, selain diskon berarti juga, berarti ini rumusnya ya untuk diskon. Simpel sebenarnya. Tapi mungkin kalau di ujian mungkin akan dibuat soal cerita seperti itulah. Kemudian berarti kita juga bisa mencari yaitu amount-nya, total diskon yang diperoleh. Amount diskon yang diperoleh. Total ya. Total diskon peroleh. Berarti tadi dia dapat 500.000, dapat diskon sebesar 20.000, dikurang atau ditambah? Kurang. Oke. Dikurang dengan 20.000. Berarti di sini dapat 480.000. Gitu. Jadi amount diskon ini disimbolkan dengan P ya kalau di buku. Nah, ini tadi 500.000 pokok pinjaman. Mungkin kalau dia digantinya ya, saving S di sini yang 20.000 tadi adalah D. Ini makanya P itu sama dengan S dikurangi. Kenapa bisa S kurang 1 kurang DT ya, sama kayak tadi. P sama dengan S kurang D. D diketahui tadi yaitu S dikali DT. Jadi S. Nah, maka P akan sama dengan S, dikeluarkan S-nya, itu 1 dikurang dengan DT. Nah, ini boleh juga. Simpel ini. Untuk contohnya juga ada di buku ya, kalau yang lain. Nah, ini. Dan ibu baca tidak susah. Kemudian bagian 33 yaitu compound interest. Atau dikenal dengan bunga majemuk. Nah, bunga majemuk, kalau tadi bunga sederhana kan yang dikenakan hanya pokok pinjamannya saja. Sedangkan kalau bunga majemuk ini, bunga selain dikenakan pada pokok pinjaman, juga dikenakan pada bunga yang dihasilkan. Jadi nanti kan ada bunga yang dihasilkan tuh, nah bunga itu dikenakan pula bunga gitu. Sehingga misalnya seseorang punya uang 500.000, kemudian bunganya 5%, maka yang dikenakan bunga tadi kan 50.000. Nah, yang 50.000 itu juga nanti akan dikenakan bunga, seperti itulah. Berarti
Datangnya dari mana? Ini P A sama dengan B 1 tambah I pangkat N. Itu misalnya ini. Misalnya bunga tahun pertama itu adalah pokok pinjaman dikali dengan I. Sehingga bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun akan menjadi yaitu P ditambah dengan P dikali I, atau P yaitu dikeluarkan dia kan, berarti 1 ditambah dengan I. Nah, ini kan untuk yang tahun pertama. Kalau misalnya nanti tahun kedua, berarti nanti juga dikali dengan I lagi di sininya. Jadi nanti kalau sebanyak itu menjadi pokok pinjaman yang baru. Nah, ini kan kau udah dapat uang sebanyak ini. Nah, ini yang menjadi pokok pinjaman baru, dan ini nanti yang akan harus kita bungkakan lagi. Makanya jadi jumlah sebanyak itu menjadi pokok pinjaman yang baru sehingga pada akhir tahun kedua bunga yang diterima sebesar, jadi misalnya tahunnya banyak ya, maka B 1 tambah I berpangkat I. Berapa nanti I-nya gitu. Hanya nanti jumlahnya lagi ya. Jumlah atau amount in compound interest rate atau bunga majemuk diperoleh berapa, yaitu yang awalnya adalah P 1 tambah I, ini yang pertama ya, ini tahun pertama, kemudian ditambah dengan tahun kedua tadi adalah P 1 tambah I dikali dengan I. Jika ini P boleh dikeluarkan, ini 1 tambah I, 1 tambah I, kemudian dikali dengan 1 tambah I berpangkat, ini kan P kali 1 pangkat I, P kali 1 pangkat I berpangkat 2. Nah, kalau misalnya tahun ketiga maaf ya. I berpangkat 2 di sini. Nah, kalau tahun ketiga berarti kan P yaitu 1 tambah I berpangkat 3. Makanya dalam rumus A itu akan sama dengan P 1 tambah I berpangkat N. Berapa tahunnya nanti? Kalau untuk bunga majemuk 1 tambah I berpangkat N.
di buku hasilnya untuk compound interest rate adalah seperti ini. Ada pangkatnya di sini. Ini untuk kesamaan berapa lagi? Yang bukunya bisa dilihat langsung ya, nanti di yang bukunya langsung aja dilihat ya, di laptop saudara atau di catatan saudara, karena ibu kan melampirkan hanya P-nya saja. Nah, makanya present value in compound interest rate berarti kita bisa mencari nilai P. Berarti kalau mencari nilai P, maka berarti di sini kita geser ke sini. Berarti P akan sama dengan ini, A dibagi dengan 1 tambah I berpangkat N. Nah, makanya dapat present value in compound interest atau nilai present value dalam suku bunga manajemen, nilai sekarang ya. Nilai sekarang, jadi P ini adalah nilai sekarang. Nilai sekarang untuk suku bunga majemuk, yaitu kita mencari P berarti udah balikin A plus 1 tambah I berpangkat N. Atau bisa juga menjadi yang di buku pembagian pangkat sama dengan negatif kalau diartikan. Berarti makanya bisa juga A dikali dengan 1 tambah I pangkat min N. Dia naik ke atas berarti pangkatnya min N. Ini adalah nilai sekarang untuk suku bunga majemuk. Nah, kalau continuous interest rate itu maksudnya adalah penggandaan dari suku bunga ini kan dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Misalkan pembayaran bunga yang dilakukan itu dilakukan dalam M kali dalam setahun, dan tingkat suku bunganya adalah I. Maka tingkat bunga setiap periode itu nanti akan sama dengan 1 per M, dan jumlah periode pembungaan itu nanti diperoleh yaitu M dikali M. Makanya nanti di rumus ya, kalau ini kan K dan T ya, atau kita ganti aja menjadi M boleh, atau sesuai ini boleh juga, terserah. Bukunya ntar ya. Kemudian yang terakhir ya, kita sampai continuous rate saja. Yang effective rate of interest rate ibu rasa tidak perlu, mungkin akan dibahas ketika saudara belajar manajemen keuangan. Kemudian kita lihat yaitu yang ini, yaitu present value in yaitu kita masuk yaitu continuous interest. Nah, continuous interest tadi ya yang Ibu bilang bahwa kalau compound rate itu tahunnya dilakukan 1 kali dalam setahun gitu. Nah, kalau continuous tuh bisa dengan berapa kali gitu dalam setahun. Jadi penggandaan uang atau saya seperti ini.
Jadi karena tadi dia bisa melakukan banyak periode, maka tingkat bunga per periode itu berarti sebesar I kita bagi dengan M. Tuh, I dibagi M. Misalnya ini yang dikenal dengan Z, terserahlah satuannya apa. Nah, I dibagi dengan M. Tuh. Kemudian jumlah periode pembungaan atau perhitungan bunganya, mungkin teorinya agak bingung nanti di soal. Perhitungan bunga itu adalah sebanyak apa? Karena dia banyak kan berarti ya udah berapa kali dikali dengan M, yaitu tingkat bunga yang si tadi M kali pembayaran yang dilakukan dalam berapa kali setahun, yaitu sebanyak N dikali M. Nah, kalau misalnya karena dia continuous, nah kalau bunga yang diperoleh karena dia continuous ya, karena bunga yang diperoleh dibungakan lagi, tadi dia udah dapat bunga terus dibungakan lagi dia selama N periode, maka ini yang dikenal dengan continuous interest rate, yaitu jumlahnya itu adalah P dikali dengan 1 ditambah dengan tadi tingkat bunga per periode adalah 1 per M, kemudian dipangkat dengan M dikali M, N dikali M. Jadi kalau sampai misalnya 6 tahun, berapa jumlah bunganya? Nah, ini dia. P sama dengan P dikali 1 tambah I per M, N dikali M. Contohnya seperti ini. Misalkan uang Ali sebanyak 1.000 rupiah, kemudian dibungakan dalam 6 tahun dengan bunga banjemuk yaitu 5% per tahun. Jadi ini ada continuous di sini karena dalam 6 tahun bunga manjemuknya adalah 5% per tahun. Dan diambil sekali setahun. Setahun sekali atau sekali setahun. Nah, berapa jumlah uang tersebut setelah 6 tahun, maka yang diketahui di sini adalah, kita ketahui dulu, 1.000 berarti ini adalah P, dan 1.000 rupiah, kemudian dibungakan dalam 6 tahun. Nah, ini yang N. Berapa kali periode dia tadi? Yaitu M dikali dengan N. Sebanyak berapa periode? Berarti tadi ada 6. Berarti ini N-nya adalah 6. Kemudian M-nya adalah 1 kali.
karena kan diambil dalam satu kali per tahun, satu kali setahun. Nih, sekali setahun, berapa kali? Kemudian I, bunga manajemen ada 5%. Maka yang ditanya adalah jumlah uang. Jumlah uang berarti A. Maka kita bisa jawab yaitu A akan sama dengan ini. P dikali 1 tambah I. P dikali 1 tambah I per M. M dikali N. Maka kita bisa cari nilai A, yaitu P tadi 1000, kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan 0,05 dibagi dengan M, yaitu sebanyak, berapa kali tadi M-nya, yaitu 1, kemudian N-nya yang banyaknya 6, M-nya 1. Ingat, M itu adalah berapa kali nih? Berapa kali dia diambil dalam periode? M kali setahun. Tadi kan dibilang 1 kali setahun. Kalau misalnya 2 kali setahun berarti ganti M dengan 2. Seperti itu. Maka A akan sama dengan 1000 dikali dengan 1 ditambah 0,05 berarti berapa? 1,05 pangkat 6. Maka A akan sama dengan nanti diperoleh yaitu 1340. Ini kalau diambil adalah sekali setahun. Nah, kalau diambil yaitu misalnya 2 kali setahun, berarti ganti M itu sama dengan 2. Kalau 3 kali setahun, berarti ganti M sama dengan 3. Berarti ini ganti dengan I per 3, ini berarti di pangkat 3. Seperti itu. Di 3 kali 6 nanti 3 pangkat 18. Nanti hasilnya pasti akan berbeda. Tuh. Itu untuk rumus yang continuous interest rates. Berapa kali diambil dalam setahun. Jadi bisa diambil dalam berapa kali setahun. Jadi kita cukup untuk yang financial matematik, yaitu kita bahas 4. Tadi yang pertama tadi bunga sederhana atau ini ya, atau bunga pinjaman seperti biasa. Di dalam setahun saja kita ambil setahun atau kurang. Jadi kalau kurang pun bisa menggunakan ini, I sama dengan PRT. Misalnya seperti ini soalnya. Contoh soal yang ini ya. Saya diketahui tadi minjam uang 500.000 dengan tingkat suku bunga adalah 5% selama 2 tahun. Nah, Ibu ganti misalnya. Ini kita buat di sebelah sini aja ya. Oke, yang contoh soal sederhana yang lain. Nah, untuk yang simple interest ya, contoh yang lain, misalnya seperti ini. Misalnya diketahui yaitu berapa, yang ditanya adalah berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebesar misalnya Rp2.500 tanggal 5 Juni 1992 dan dikembalikan misalnya 5 Februari
1993 dengan bunga 14%. Kalau bunga itu biasanya jelas itu per tahun. Nah, ini kan dari 5 Juni nih ke 5 Februari 1993. Ada 1 tahunkah ini? Belum. Berarti jadikan dia dulu dalam tahun. Berarti buat diketahui dulu. Diketahui berarti pokok pinjaman berapa? Pokok pinjaman 2.500. Suku bunga diketahui ya, R diketahui 14% atau 0,14. T lagi. T ini dia harus dalam tahunan. Berarti Juni ke Februari berapa? 8 bulan. 8 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 8 bulan, ya kan? 8 bulan berarti berapa? 8 per? Jadi ini 8 per 12. Jadi nanti kalau misalnya dia dalam bulan, maka saudara tidak boleh langsung jadikan, langsung kan 2.500 kali 0,14 kali 8, nggak boleh. Jadikan dia dalam tahun. Jadikannya adalah A. Kita jawab, berarti A sama dengan P dikali R, I dulu ya. Kita cari I dulu, baru nanti kita cari A. Atau boleh langsung saja tadi sesuai rumus ya. Untuk mencari A, nih, P 1 tambah R dikali T. Boleh nih. Tapi kalau sesuai yang ini juga boleh. Kita cari dulu pokok pinjamannya. Bunga yang diperoleh dalam 1 tahun. I yaitu P dikali RT. Berarti I sama dengan 2.500 dikali dengan 0,14 dikali dengan 8 per 12. Berapa hasilnya? Siapa yang bisa? Ya. Berapa hasilnya? $231, Bu. Oke. Siapa tuh namanya? 231, 233. 233, Bu. Oke, 233,33. Ini adalah tadi yaitu bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Berarti total yang harus dikembalikan adalah P ditambah dengan P-nya tadi 2.500 ditambah dengan 233,3. Maka A akan sama dengan 2.733,33. Nah, ini yang ditanya. Atau boleh langsung ya, kan kita tadi kan sudah dapat rumusnya langsung nih. Tadi. Oke, rumusnya langsung tadi A sama dengan P 1 tambah R dari T. Berarti boleh juga langsung. Ini boleh cara kedua, nanti langsung saja. Berarti A sama dengan P dikali 1 tambah RT. Udah masukin. P-nya tadi 2.500, 1 ditambah R-nya 0,14 dikali 12, 8 per 12. Coba. 0,14 kali 8 per 12. 0,14 kali 8 dibagi 12. 1 ditambah 0,93. 2.500 kali 1,93.
1,093 kemudian dikali dengan 2500. Maka A akan sama nanti hasilnya dengan 2733. 2733,33. Boleh dengan cara kedua, boleh dengan cara yang pertama. Boleh, terserah mana yang mau diketik. Itu untuk contoh dari simple interest. Nah, untuk yang nilai sekarang tadi juga sudah untuk yang compound interest kita buat contoh satu lagi, nanti baru ada latihannya. Untuk yang continuous sudah, kemudian yang ini udah ya tadi. Yang compound interest atau bunga majemuk tadi itu mirip dengan nanti yang continuous. Hanya diganti aja nanti N-nya berapa kali nanti meminjam gitu. Tapi dia masih dalam 1 tahun. Kalau yang continuous bisa berapa kali dalam setahun. Kalau ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Itu aja bedanya. Jadi kalau di soal nanti diketahui pokok pinjaman 500.000, suku bunga manajemen ada 5% misalnya, terus N-nya itu adalah 6, maka langsung masukkan saja. Gitu. Jadi Bu rasa materinya sampai sini. Ini nanti saudara silahkan untuk soal akan Ibu kirim di Ireland ya. Jadi ada 2 soal, ada soal untuk